Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nadia Damayanti dengan NIM 200710101367. Saya mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember, yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan dan menjelaskan mengenai case concerning arrest warrant Belgium versus Kongo. Sebelum saya masuk ke dalam penjelasan yang lebih mendetail mengenai kasus dan penyelesaiannya, saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai kronologi kasus yang pada kali ini telah saya kategorikan menjadi 4 hal. Yang pertama yaitu pada tahun 1993, Belgia membuat hukum baru yang dinamakan sebagai yurisdiksi universal. Lalu yang kedua, pada tahun 1998, Mr. Abdoulaye Yerudian Dombasi menghasut rakyat Kongo untuk membunuh etnis Tutsi. Dan yang ketiga, pada tanggal 11 April tahun 2000, Hakim investigasi dari Pengadilan Tingkat Pertama Brussels mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Menteri Luar Negeri Democratic Republic of Congo, yaitu Mr. Abdoulaye Yerudian Dombasi. Dan yang terakhir, pada tanggal 17 Oktober tahun 2000, Republik Kongo mengajukan tuntutan kepada Mahkamah Internasional agar mendeklarasikan kepada Belgia untuk membatalkan surat penangkapan tersebut. Setelah saya paparkan mengenai kronologi-kronologi dalam kasus ini, saya akan menjelaskan lebih mendetail lagi mengenai kasus ini hingga pada akhirnya terdapat keputusan final yang dikemukakan oleh Mahkamah Internasional. Yang pertama yaitu pada tahun 1993, Belgia membuat hukum baru yang dinamakan sebagai yurisdiksi universal yang bertujuan untuk semua negara berhak menghukum seseorang yang tertuduh dalam kejahatan perang, kejahatan atas kemanusiaan, dan genosida. Yurisdiksi universal adalah salah satu penegakan hukum pidana internasional yang lahir dari norma jus cogens dan menjadi sebuah obligation erga omnes bagi masyarakat internasional, di mana yurisdiksi ini tidak memandang status kewarganegaraan korban maupun tersangka. Obligation erga omnes sendiri adalah sebuah kewajiban masyarakat internasional yang harus dilakukan sesuai dengan kaidah hukum internasional. Lalu berikutnya yaitu pada tahun 1998. Mr. Abdoulaye Yerudian Dombasi, atau yang dapat disebut dengan Mr. Yerudia, menghasut rakyat Kongo untuk membunuh etnis Tutsi, yaitu suku minoritas asli dari Rwanda, dalam Geneva Convention dan Additional Protocol. Hal itu dikarenakan etnis tersebut bersikap mendukung pemerintah Rwanda yang merupakan salah satu pihak yang mendukung pemberontakan di Republik Kongo. Yang ketiga, pada tanggal 11 April tahun 2000, seorang hakim investigasi dari Pengadilan Tingkat Pertama Brussels mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Menteri Luar Negeri Democratic Republic of Congo, yaitu Mr. Yerudia. Diduga, Mr. Yerudia menghasut kebencian rasial dalam berbagai pidato di Republik Kongo pada tahun 1998. Dan telah memberikan kontribusi terhadap pembantaian beberapa ratus orang, khususnya yaitu etnis Tutsia. Karena itu, ia didakwa dengan pelanggaran berat yang dimana termuat dalam Konvensi Jenewa 1 hingga 4, Konvensi Jenewa Protokol Tambahan Pertama, Konvensi Jenewa Protokol Tambahan 2, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Surat perintah penangkapan ditransmisikan ke Republik Kongo dan sekaligus secara internasional beredar melalui Interpol. Lalu, yang keempat, yang dapat dikategorikan sebagai sebuah penyelesaian kasus dalam kasus ini, yaitu pada tanggal 17 Oktober tahun 2000, Republik Kongo mengajukan tuntutan kepada Mahkamah Internasional agar mendeklarasikan kepada Belgia untuk membatalkan surat penangkapan tersebut. Adapun argumen-argumen yang disampaikan oleh masing-masing pihak, yaitu argumentasi dari Belgia, argumentasi dari Republik Kongo, dan yang terakhir yaitu putusan Mahkamah Internasional.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan juga mengenai argumen-argumentasi yang dijelaskan oleh masing-masing pihak. Yang pertama yaitu argumentasi Belgia. Dalam argumentasi Belgia dipaparkan beberapa hal. Yang pertama, berdasar dari pasal 7 Undang-Undang tentang Hukuman atas Pelanggaran Serius Hukum Humaniter Internasional atau yang biasa disebut sebagai hukum Belgia menyatakan bahwa negaranya mempunyai yurisdiksi universal atas suatu pelanggaran hukum, dimanapun pelanggaran tersebut dilakukan. Yang kedua, pasal 5 ayat 3 undang-undang tersebut menyatakan bahwa kekebalan yang melekat secara resmi terhadap seseorang tidak akan mencegah penerapan dari undang-undang tersebut. Dan yang ketiga, berdasarkan kasus Pinochet, yaitu kasus yang hampir mirip dengan kasus Mr. Yerudia ini, yang berada di Chili dan merupakan kasus pelanggaran HAM berat karena mengorbankan ribuan orang dalam penyiksaan dan pembunuhan. Kasus tersebut terdapat pengecualian terhadap imunitas seseorang apabila dihadapkan pada tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Mengambil pendapat dari Lord Millet pada kasus Pinochet, Belgia berargumen, international law cannot be supposed to have established a crime having the character of just cogence and at the same time to have provided an immunity which is coextensive with the obligation it seeks to impose. Lalu yang kedua terdapat argumentasi dari Republik Kongo. Yang pertama yaitu yurisdiksi universal yang dibuat oleh Belgia dalam pasal 7 Undang-Undang tersebut merupakan sebuah pelanggaran atas prinsip-prinsip negara yang tidak boleh melaksanakan kewenangannya di wilayah negara lain dan prinsip-prinsip kesetaraan kedaulatan antar semua negara anggota PBB berdasar pasal 2 ayat 1 Piagam PBB. Dan yang kedua, tidak adanya pengakuan berdasar pasal 5 Undang-Undang Belgia dari kekebalan jabatan atau immunity sebagai Menteri Luar Negeri merupakan suatu pelanggaran diplomatik terhadap Menteri Luar Negeri yang berdaulat. Seperti yang diakui oleh jurisprudensi dari pengadilan dan berdasar pasal 41 ayat 2 Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik pada tanggal 18 April 1961, dalam hukum internasional istilah imunitas atau immunity dikenal sebagai aturan-aturan dan prinsip-prinsip hukum mengenai hak-hak yang dimiliki oleh kategori orang-orang atau badan-badan hukum tertentu yang berdasarkan hukum internasional memperoleh kekebalan atau dikecualikan dari yurisdiksi negara lain. Dan yang terakhir yaitu pertimbangan Mahkamah Internasional. Dalam Mahkamah Internasional menyatakan beberapa hal. Yang pertama, dalam hukum internasional ditegaskan bahwa pemegang jabatan tertinggi dari suatu negara seperti kepala negara, kepala pemerintahan, dan menteri luar negeri mempunyai kekebalan atas yurisdiksi di negara lain, baik perdata maupun pidana, sama halnya dengan yang dimiliki oleh agen diplomatik dan konsuler. Yang kedua, dalam hukum kebiasaan internasional, kekebalan yang diberikan kepada Menteri Luar Negeri bukan dimaksudkan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk menjamin kerja yang efektif atas fungsi mereka sebagai perwakilan dari masing-masing negara. Lalu selanjutnya, para pejabat negara tidak memiliki kekebalan terhadap hukum internasional saat mereka bertugas di negaranya sendiri, akan tetapi saat mereka berada di luar negeri, para pejabat negara tersebut memiliki kekebalan penuh dari penahanan di negara lain atas dakwaan kriminal, termasuk tuduhan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan yang terakhir, berdasar dari kekebalan yang diterima oleh mantan Menteri Luar Negeri dan yang sedang menjabat tidak dapat dituntut dalam keadaan tertentu. Adapun keadaan tertentu tersebut yaitu orang tersebut tidak dapat memiliki kekebalan atas hukum internasional di dalam negara mereka sendiri dan dengan demikian dapat diadili oleh suatu negara yang mempunyai hukum domestik yang relevan. Atau mereka tidak akan lagi mendapatkan kekebalan internasional apabila negara yang mereka wakili memutuskan untuk menarik kekebalan tersebut. Pada akhirnya, International Court of Justice menolak pendapat Belgia sehingga kasus ini dimenangkan oleh Republik Kongo. Keputusan hukum final dikeluarkan berdasarkan pemungutan suara yaitu 13-3 yang memutuskan bahwa Belgia harus membatalkan secara internasional surat perintah penangkapan terhadap Menteri Luar Negeri Kongo, Mr. Abdoulaye Yerudian Dombassi. ICJ juga mengatakan
bahwa Belgia telah melanggar prinsip persamaan dan kedaulatan suatu negara dan tidak menghormati kepemilikan kekebalan terhadap pejabat tinggi negara atau diplomat. Setelah tuntutan tersebut diajukan, Yerodia berhenti dari jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri dan menteri-menteri lainnya di kemudian hari. Setelah saya menyampaikan kasus yang terjadi oleh Mr. Yerodia dan bagaimana penyelesaiannya, saya pun akan menjelaskan mengenai bagaimana peran ICJ dalam kasus Yerodia ini. Sejalan dengan peran ICJ sebagai aktor non-negara yang memiliki hak mutlak dalam mengambil keputusan hukum yang diambil oleh ICJ sudah tepat mengingat ICJ juga menerapkan suara terbanyak dari hakim yang hadir terlebih dahulu. Pengambilan keputusan dalam kasus Yerodia juga mempertimbangkan hukum internasional yang berlaku, yaitu Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik dan konsuler, dan juga Konvensi New York tentang misi khusus pada tahun 1969. Hukum internasional ini menegaskan bahwa agen diplomatik dan pejabat tinggi di suatu negara berhak untuk kekebalan diplomatik dari sipil yurisdiksi atau penjahat di negara lain. Dalam hal ini, Menteri Luar Negeri Kongo, yaitu Mr. Yerodia, berhak mendapatkan kekebalan diplomatik dari surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Belgia. Dengan demikian, hukum ini menjadi dasar pertimbangan ICJ dalam mengambil keputusan. Lalu, ICJ pun mempunyai beberapa tugas ataupun mempunyai 3 hal pokok sebagai lembaga peradilan internasional. Yang pertama, yaitu ICJ merupakan bagian integral dari sistem PBB. Yang kedua, semua negara anggota PBB dianggap sebagai pihak ICJ. Yang ketiga, berdasarkan pasal 94 ayat 1 Piagam PBB, setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib mematuhi keputusan akhir ICJ dalam hal apapun. Sedangkan pasal 60 Statuta Internasional Mahkamah menyatakan bahwa keputusan ditentukan oleh ICJ merupakan keputusan final yang tidak dapat dibandingkan. Pada akhirnya, negara tetap akan mematuhi akhir keputusan ICJ, karena jika ada negara yang tidak mematuhi, akan diberikan sanksi yang bertujuan agar negara tersebut mau mematuhi keputusan akhir ICJ. Adapun sanksi-sanksi tersebut misalnya embargo ekonomi, pengalihan penanaman modal dan penanaman modal asing, ataupun pemutusan hubungan diplomatik. Lalu kita sampai ke dalam kesimpulan atau penutup, yang dimana hukum internasional dibatasi oleh masing-masing kedaulatan negara yang mempunyai hukum nasional sendiri untuk mengatur hukuman yang akan dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan internasional. Sekaligus kerap kali yurisdiksi ini digunakan menjadi bahan politik. Pihak yang pro dengan yurisdiksi universal ini mengatakan walaupun ada hukum nasional, tetapi ketika ada praktik impunitas atau kekebalan jabatan menandakan bahwa lemahnya hukum nasional dalam menjalankan peradilannya. Namun ketika menghadapi imunitas presiden atau pejabat negara yang termasuk dalam state official, norma jus cogens yang menyatakan larangan genosida dan kejahatan kemanusiaan akan mengalah atau luntur sendirinya dalam bentuk impunitas. Di dalam hukum kebiasaan internasional, imunitas yang dimiliki oleh Menteri Luar Negeri tidak diberikan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk memastikan bahwa mereka dapat bekerja secara efektif demi kepentingan negara yang mereka wakili. Imunitas dari yurisdiksi pengadilan tidak berarti pemegangnya juga memiliki imunitas dari hukum nasional negaranya sendiri. Kewajiban dari hukum nasionalnya tetap mengikat pada dirinya. Dalam kasus Mr. Yerodia, apabila Mr. Yerodia terbukti bersalah, maka yang berhak untuk mengadili adalah negaranya sendiri, yaitu Republik Kongo. Dalam kasus ini terdapat dissenting opinion dari beberapa hakim yang berpendapat bahwa mahkamah telah membuat kotak Pandora yang secara tidak langsung memberikan imunitas terhadap dugaan-dugaan pelanggaran perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata yang saya ucapkan. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.